Fillah rahimahullah. Alhamdulillah kita mendapat nikmat dari Allah banyak sekali. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jamaah, dan juga nikmat ukhuwah. Tidak semua orang mendapat nikmat empat ini secara bersama-sama. Ada yang mendapatkan nikmat Islam dan iman, tetapi belum mendapatkan nikmat hidup berjamaah. Ada juga yang mendapatkan nikmat iman, Islam, dan berjamaah, tapi tidak atau belum mendapatkan ukhuwah seperti yang diinginkan. Karena itu sekali lagi kita patut mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini. Membahas, mendiskusikan tema tentang al-ailatul mubarakah, keluarga atau rumah tangga yang mendapat limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila keluarga telah baik, maka berarti umat ini telah baik. Sebab umat merupakan kumpulan dari keluarga. Sesungguhnya keluarga adalah bentuk kecil sebuah umat, dan umat adalah bentuk besar dari sebuah keluarga. Makanya di dalam materi-materi tarbiyah yang pernah kita dapatkan dulu, itu setelah kita diberi ilmu tentang takwinul fardil muslim, bahwa dakwah ini menginginkan seorang individu yang muslim yang baik. Selanjutnya adalah tahapan takwinul bait al-muslim, mencetak, membina rumah tangga yang muslim. Artinya bahwa tanggung jawab murabiyah itu kalau ada binaan-binaannya yang mutarabiyahnya yang belum berkeluarga, salah satu tanggung jawabnya adalah membantu menjadikan akdo ini sebagai sebuah rumah tangga yang suami dan istrinya tertarbiyah. Sebab individu-individu yang muslim yang baik tetapi tidak diikat dalam ikatan rumah tangga yang baik, itu akan lepas, dimangsa oleh serigala-serigala dimanapun dia berada. Begitu juga nanti ketika sudah terbentuk al-baitul muslim, rumah tangga yang muslim, jangan dilepas begitu saja. Tapi rumah tangga yang muslim itu dihimpun dalam sebuah ikatan untuk mewujudkan al-mujtama' al-muslim, sebuah masyarakat, komunitas yang muslim. Sebab satu rumah tangga muslim tapi dilepas begitu saja, tidak ada ikatan apa-apa dengan dakwah ini, ya ucul, hilang. Dengan gayanya tersendiri, dengan hobinya tersendiri, dengan keinginan tersendiri mengikuti zaman, lepas. Sehingga tidak jelas ini rumah tangga dakwah apa tidak. Begitu seterusnya, setelah rumah tangga terkumpul menjadi sebuah masyarakat muslim, kita akan melangkah berikutnya kepada islahul hukumah, memperbaiki sisi-sisi kekurangan yang ada di dalam pemerintah, dan itu tahapannya adalah sekarang. Setelah itu nanti, meskipun di tahap ini kita naik turun. Kemarin kita islahul hukumah itu sudah agak jauh ke dalam melalui koalisi, tapi kemudian ada badai besar, islahul hukumah kita mental. Sekarang bentuknya bukan lagi koalisi tapi oposisi. Islahul hukumah itu akan terus begitu. Setelah itu akan ada tahapan berikutnya, iqamatul daulah, mendirikan sebuah daulah Islamiyah. Ini juga tidak otomatis habis daulah terus naik lagi, tidak.
Mesir pengalaman mendirikan daulah itu cuma 1 tahun. Setelah itu kembali seperti sebelum pernah ada tahapan-tahapan itu lagi, seperti yang kita saksikan sekarang. Jadi naik itu bertahap, turunnya bisa tidak pakai tahap. Nah, setelah kita punya daulah, tahapan berikutnya adalah i'adatul khilafah, mengembalikan khilafah Islamiyah yang dulu pernah ada kemudian hilang. Dulu pernah ada karena pada zaman Rasulullah diproklamirkan 622 Masehi, lalu terus berabad-abad, ratusan tahun khilafah itu ada, dan terakhir dinasti Bani Umayyah ke Bani Utsmaniyah yang memimpin khilafah selama 8 abad dan runtuh pada 1924. Sampai sekarang kita tidak punya khilafah. HTI berusaha mengembalikan, kita juga sudah ada pada track yang benar menuju ke sana. Apalagi tanah yang kita ada di sini, Ibu Pertiwi kita ini, tanah Nusantara ini pernah menjadi bagian dari khilafah Utsmaniyah. Maka kalau kita lihat sejarah kan, ketika Demak Islam diserang oleh Mongol di bawah kepemimpinan Kubilai Khan, maka Sultan Demak mengirimkan surat minta bantuan kepada Turki bala tentara yang dibawa oleh Sultan Yunus itu. Kita ini pernah menjadi bagian dari khilafah Islamiyah. Jadi mengembalikannya kembali sebenarnya tidak terlalu sulit. Dan khilafah Turki juga sudah pernah mengirim 9 wali, lengkap dengan SK-nya, lengkap dengan wilayah dakwahnya, lengkap dengan strategi dakwahnya, dikirim khusus untuk mengislamkan tanah Jawa. Karena Wali Songo itu dikirim secara resmi oleh khilafah Islamiyah. Bukan orang yang mampir dagang terus ngulang ngaji, bukan. Mereka adalah utusan-utusan resmi membawa SK untuk mendakwahkan Islam. Maka keahliannya sendiri-sendiri. Sunan Derajat ahli tata kelola pemerintahan, Sunan Giri pengairan, dan begitu seterusnya. Sunan Giri itu irigasi. Makanya ditinggal Sunan Giri mampet sampai bikin akan mulus ya. Dan dikelola dengan baik. Nah, setelah khilafah Islamiyah itu terwujud, yang merupakan bagian dari gugusan daulah-daulah tadi, selanjutnya adalah tahapan Ustadiyatul Alam. Saat itulah kaum muslimin bisa menjadi contoh teladan bagi seluruh umat manusia. Kapan itu terjadi? Sekarang kita bicara tentang keluarga dulu. Itu urusan Allah. Entah anak kita menangi apa tidak, cucu kita atau 7 keturunan kita, itu urusan Allah SWT. Urusan kita adalah sekarang bicara tentang takwin al-bait al-muslim. Ada 3 saja yang ingin Anda sampaikan, rukun-rukun keluarga barokah. Yang pertama, sa'adatus zaujiyah, bahagia dan suami istri itu di dalam rumah tangganya. Ini rukun pertama. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan tujuan dari pernikahan itu adalah munculnya sakinah, ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah berikan kepada kamu mawaddah, cinta yang didorong oleh ketertarikan fisik. Wa rahmah itu cinta yang didorong oleh ketertarikan non fisik. Makanya dua-duanya harus ada. Dan pertimbangan menikah itu harus mencakup dua-duanya.
suami istri itu mengakui pasangan atau calon pasangannya itu fisiknya menarik dan non fisiknya juga menarik. Meskipun ada juga pernikahan yang tidak pernah mempertimbangkan fisiknya, wis manut apa jere ustate. Imam Ahmad bin Hambal itu disuruh memilih 2 orang putri bersaudara, disuruh oleh calon mertuanya memilih. Boleh kamu pilih yang adiknya cantik, pinter, dua-duanya pinter ini, cantik tapi buta, cantik bener, atau kamu pilih mbaknya, tidak terlalu cantik dan buta. Imam Ahmad memilih yang mbaknya. Tapi gak kabeh niru Imam Ahmad. Tapi boleh-boleh aja. Ketika Imam Ahmad ditanya kenapa pilih yang tidak terlalu cantik dan buta padahal sudah dikasih opsi, dia memilih nanti kalau istriku cantik dan sehat matanya malah mengganggu ibadah. Gak kabeh ngono aja nih. Apa penjelasannya? Sila bain ma bainakuma wa bainallahi yasirillahu bainakuma. Jadi kebahagiaan, komunikasi lancar, keharmonisan suami istri itu tergantung pada keakraban, keharmonisan antara suami istri itu dengan Allah. Itu menentukan. Ada hadits qudsi yang maknanya itu adalah ketika seorang hamba memperbanyak ibadah wajib dan menambah yang sunnah, maka Allah kemudian memberikan cintanya kepada hamba ini. Setelah Allah memberikan cintanya, Allah menyampaikan ke langit bahwa kepada seluruh malaikat Allah mengatakan, aku mencintai orang ini. Dan Allah perintahkan kepada malaikat agar sampaikan cintaku kepada dia kepada seluruh manusia di sekitarnya, bahwa aku mencintai dia. Jadi timbal balik antara kita mendapatkan cinta Allah, maka kita dicintai oleh orang-orang dekat kita, itu saling menyebabkan. Berlaku hukum sebab akibat. Makanya di hadis yang sering saya sampaikan di ceramah-ceramah nikah itu, Nabi mendoakan begini kepada suami istri, rahimallahu imro'an. Mudah-mudahan Allah merahmati seorang suami, suaminya yang didoakan ini, qoma minal lail, kalau kebetulan dia bangun malam duluan, fasolah, kemudian sholat. Jadi bangun malam terus sholat. Sebab ada yang bangun malam tapi tidak sholat, belum bal-balan. Ada para suami kayak gitu, bal-balan. Nah setelah sholat, fa'aiqadha zaujatahu. Setelah sholat dia membangunkan istrinya. Sholat dulu baru bangunkan. Fa'in abad, kalau istrinya menolak, wis di jawil-jawil mulat-mulat ya. Nadhoha fi wajhihal ma. Suami ini disuruh Nabi pergi ke kamar mandi, bawa gayung, bawa ember, dipenuhi, terus dibawa ke kamar lagi. Nah, tangannya dimasukkan ke ember, kemudian dipercikkan pelan-pelan ke wajah istri. Suami yang begitu, itu suami yang dirahmati oleh Allah.
Nah, selanjutnya Nabi juga mendoakan wa rahimallahu imra'atan. Mudah-mudahan Allah juga merahmati istrinya. Seorang perempuan, seorang istri, qamat minal lail, karena kalau dia kebetulan yang bangun duluan, ya kan kadang-kadang sing lanang, kadang-kadang sing wedok kan, tak tentu. Fasolat, kalau istrinya bangun duluan, dia sholat duluan. Baru setelah sholat 2 rakaat, aiqadat zaujah, baru kemudian membangunkan suaminya. Fa'in aba, kalau sudah dibangunkan kok masih menolak, sama nazohat fi wajhil ma. Tadi kan masih ada air, sampai dari tadi masih ada sisa. Nah, itu yang kemudian dibersihkan di wajah suaminya. Nah, kalau hubungan suami istri dengan Allah itu mesra, itu jaminan awal hubungan suami istrinya ini juga akan mesra. Nasihat yang kedua untuk menjaga keharmonisan suami istri itu tazawwaja min jadid. Nikah maneh. Tapi yang disuruh menikah ini 2 orang loh ya. Ini tazawwaja, ini mutanna. Bukan perintah kepada suaminya, tapi perintah kepada dua-duanya. Bukan menikah lagi, tapi menikahlah kembali. Maksudnya ojo, bukan berarti nikah maneh. Tazawwaja min jadid. Maksud dari kalimat ini adalah hadirkan suasana seperti kisah kasihmu seperti saat kamu menikah dulu. Itu yang perlu diulangi dari waktu ke waktu. Bukan hanya peristiwa menikahnya itu, tetapi peristiwa-peristiwa kebahagiaan yang mengiringi pasca pernikahan antum dulu. Kan masih ingat harus ya? Masih kan? Saya cuma nanya dong. Itu maksudnya. Bahkan mungkin sebagian orang ulangi kembali asyahrul asal. Syahrul asal. Apa bahasa Indonesianya? Bulan madu yang dulu pernah antum lakukan. Syahrul maftubin. Bagi sebagian orang tidak terlalu penting momen bulan madu itu. Mungkin pulang kampung gitu aja. Atau yang dulu belum sempat bulan madu. Nah, mantap ya. Yang dulu belum sempat bulan madu setelah menikah, ya sekarang inilah saatnya berbulan madu. Atau mungkin barangkali gaun pengantinnya masih ada. Ibu. Fotonya kan masih ada. Jasis gak ngamot jasis. Sarung masih ada. Intinya ini hal-hal yang terkait dengan menghadirkan kembali suasana bahagia seperti dulu awal-awal kita menikah. Apakah itu terkait dengan makanan, terkait dengan acara, terkait dengan kalimat untayan mutiara yang pernah terucap, atau pergi kemana, itu tidak ada salahnya kita datangi kembali, kita beli lagi, kita duduk di situ lagi. Saya memperkirakan tema ini antara suami dan istri beda cara menganggap itu penting apa tidak. Ya kan, itu harus ya. Kalau mungkin bagi suami, ya boleh kebetulan lewat kono ayo mampir. Kalau bagi istri, ayo rono. Gitu.
Yang ketiga, ta'amala ma'abak dikuma kal atfal lakar rijal. Dadiyo arci. Paling tidak Aisyah radhiyallahu anha itu menceritakan kepada kita balapan lari 2 kali. Sak bojo ini balapan lari kayak si wong kampung. Tapi itu Nabi pernah melakukan. Aisyah menceritakan dulu waktu aku masih muda, badan masih ramping, masih tidak seperti sekarang. Aisyah cerita waktu itu, waktu balapan lari aku yang menang. Tetapi ketika sekarang, ketika Aisyah sudah tumbuh lebih dewasa, lebih besar tubuhnya dibanding dulu, ganti Rasulullah yang menang. Sak bojone balapan lari. Anggap orang kampung tidak ada. Dunia hanya milik kita berdua, yang lain kos. Jadi ciri benar. Dan lain-lain lah. Itu hanya contoh dari Aisyah balapan lari. Mungkin waktu makan bulan-bulanan. Jadi ciri mana? Jadi bermuamalah, berinteraksi antara suami istri tidak seperti orang dewasa lagi yang sudah terbiasa dengan omongannya, terbiasa dengan gerakan. Kita kembali ke masa lalu seperti kita dulu anak-anak. Gaya bicara, gaya berinteraksi, cara bermain dan ya. Beberapa waktu yang lalu beredar foto di Facebook Ustadz Muhammad dan Bu Maryam main dakon, sampai ramai komentar. Kembali ke masa lalu lagi, masa kecil. Yang keempat, adhir ta'bak yazdad hubbuk. Tampakkan dirimu capek, niscaya tambah cintamu. Tapi ini resep ini tidak boleh dilakukan sering-sering. Ini ada perhatiannya. Keseringan menjadi capek betulan. Maksudnya itu memang istri capek, suami capek, tapi kan pada saat tertentu suami yang capek itu tidak memperlihatkan dia capek. Itu kan itu baik. Tapi pada saat-saat tertentu memang capek dan tunjukkan kalau antum capek betulan dalam rangka untuk mencari menambah rasa cinta. Masuk gak diparani bojone. Nek cakji kecapean, masuk gak diparani ibu Yova. Itu maksudnya. Didekati, diomongi, dipijeti, itu ya sedap hukum itu di sana. Jadi ibu Yova kemarin kali mana orangnya dia? Adhir ta'bak yazdad hubbuk. Boleh silakan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sakit menjelang wafat, ya memang sakit, dan sakit demamnya Nabi itu akibat dari
puluhan tahun yang lalu sempat minum racun yang diracun oleh wanita Yahudi itu dan sempat ada yang tertelan. Waktu itu memang Nabi sudah jatuh sakit dan efeknya muncul kembali setelah kurang lebih 20 tahun kemudian. Dan itu yang akhirnya kemudian Nabi wafat. Dan ketika Nabi panas betul itu, Nabi minta izin kepada istri-istrinya agar diizinkan untuk tinggal di rumah Aisyah saja. Biasanya kan sehari di sini, besoknya di sana, pindah terus. Nah, karena ini sudah semakin parah, istrinya dikumpulkan, musyawarah, bagaimana kalau Nabi ini sudah di rumahnya Aisyah. Dan semua sepakat. Ini bukan menampakkan memang sakit betul Nabi. Ketika dalam salah satu episode sakitnya, Nabi itu tidur di paha Aisyah, berbantal paha Aisyah. Ini kan dekat sekali kan sih? Sakit berbantal paha Aisyah. Dan ada kata-kata yang terselip di hadis itu. Nabi mengatakan, "Ikshifi an fakhidaiki ya Aisyah." Apa ini terjemahnya? Main. Ikshifi an fakhidaiki ya Aisyah. Tolong singkaplah pakaianmu yang ada di pahamu, sehingga pipi Nabi itu langsung berbantalan paha Aisyah tanpa dibatasi oleh baju. Itu mesra sekali. Silahkan sakit dan dicoba itu. Ya biasanya panas begitu, biasalah panas. Tapi untuk kali besok dicoba, tampakkan. Ishtarika fil qatl. Dan ishtarika itu bekerja samalah fil qatl, di dalam membunuh. Maksudnya membunuh adalah, yang dibunuh itu adalah rutinitas suami istri yang membuat jenuh hubungan. Jadi apa yang dinasihatkan ini bukan hal yang terkait dengan ubudiyah murni saja, tapi ini terkait dengan kebiasaan-kebiasaan ringan di rumah kita, yang kalau kebiasaan itu menjadi sebuah rutinitas, maka itu membunuh gelora cinta kita, maka itu harus dihentikan. Rutinitas yang membosankan itu harus dibunuh, diganti dengan hal-hal yang tidak rutin. Masalah makan, masalah apalagi ya, hal-hal yang sifatnya rutin yang membosankan. Cucian. Ibu-ibu nyetok juga boleh, ya tidak didominasi oleh yang pegel-pegel ini aja. Menampakkan capek. Ini nanti disaplok, itu cucian. Apa rutinitas yang membuat cinta kita jalan di tempat? Masa itu juga rutinitas yang kadang-kadang capek juga ibu-ibu. Ya sekali-kali bilang kepada suaminya, atau suami yang cerdas ya masakan. Tapi itu kok lebih sedap. Sudah, sekali ini kita tidak makan, kita Puasa. pembunuh rutinitas. Tidak harus kenceng dalam hal ibadah-ibadah, misalnya yang sunnah kenceng sehingga tidak
mengenal belokan-belokan yang rutin itu. Begitu Pak Aris. Jadi liku-liku dalam rumah tangga harus ada. Tadi Pak Mukhlisin membuat isyarat bahwa suatu ketika Nabi datang tanya kepada keluarganya, hari ini yang ada yang dimakan enggak? Tidak ada, idan asu. Kalau begitu saya puasa. Selesai. Mensikapi persoalan ekonomi dengan ibadah, selesai. Tapi begitu puasa, padahal niatnya tadi kan tidak puasa, ya kan? Niatnya tadi tidak puasa. Puasa sunnah memang boleh niatnya siang asal belum sarapan. Begitu tidak ada yang dimakan, puasa. Begitu agak siang lagi, Aisyah ngabari, ya Rasul, ada tetangga yang ngasih makanan. Ya wis bari kita pangan itu. Suami juga enjoy, istri juga menikmati kondisi seperti itu. Membunuh rutinitas yang membingungkan. Termasuk ini kalau ada ciri kan? Ada ya. Termasuk dalam kaitannya dengan hubungan seksual suami istri. Nisa'ukum harthul lakum faktu harthakum anna syi'tum. Ayatnya sudah begitu. Kalau ini saya tidak terjemahkan. Sampai rumah ini juga sudah paham. Ono mana tadi hari rumah ini? Yang keenam, ini Inggris atau bahasa Latin yang diarabkan. Ar-romansiyatu la budda laha min muskilatin zaujiyah. Romantisme, harus dengan problem hubungan suami istri. Maksudnya jangan bikin problem, tapi tidak ada keluarga tanpa dihampiri oleh problem. Dulu di tempat lain ada istri yang curhat lewat lisan apa SMS ya dulu ya. Curhat mengeluhkan sikap suaminya yang kurang peduli, kurang dekat, kurang empati. Ya karena ini pertanyaan curhatnya sepihak, saya belum tanya suaminya. Ya waktu itu karena SMS, pesannya singkat, jadi jawabannya juga singkat. Suruh suami antum baca buku novel karangan Kang Apip, Udarnya Pesona Cleopatra. Sudah ada yang baca itu? Nah, ada yang belum. Kan mau ke Ikhwan. Sudah. Jadi Umar bin Khattab itu menyuruh kita, mengajarkan kepada anak-anak kita sastra. Karena dari sastra itulah muncul kelembutan bertutur kata dan kelembutan perasaan. Dulu waktu kita SMA, waktu kita SMP, banyak buku-buku sastra yang ditulis oleh para pujangga penyair kita dan seterusnya, yang intinya adalah ungkapan peristiwa lembut dengan bahasa yang lembut pula. Kalau dari kalangan ulama, ada sastrawan yang mengarang 2 novel, yaitu Tenggelamnya Kapal Panderweg dan Di Bawah Lindungan Ka'bah, oleh seorang ulama, Buya Hamka. Coba dibaca itu, Caci. Kalau antum jadi itu romantisme harus dengan problem hubungan suami istri. Ketika ada problem,
maka ada kedekatan, ada komunikasi dan seterusnya. Tapi ada perhatian di sini. Jangan tunjukkan problem suami atau istri itu kepada orang lain. Persoalan rumah tangga itu sebisa mungkin diketahui oleh suami istri. Bahkan pada saat bertengkar, lalu ada tamu datang, berhenti dulu. Nanti kalau tamu pulang, bisa jadi pertengkaran sudah selesai, atau nunggu keluar dulu baru dilanjutkan. Muskilat malah mendekatkan hubungan. Nah ini ihrisu ala sirriyati min ajli sa'adati zawjiyah. Pegang rahasia agar tetap berbahagia. Kecuali rahasia-rahasia yang ingin mendapatkan solusi dari orang lain, yang orang lain itu juga bisa memegang rahasia. Sehingga ketika kita mengungkapkan persoalan dengan harapan ada bantuan solusi, itu pastikan bahwa orang yang kita ceritai tentang rahasia kita itu dia bisa menyimpan rahasia. Sampai kepada orang tua, mertua, saudara itu tidak harus terlibat di dalam masalah-masalah problematika keluarga. Seorang istri jangan gampang lapor kepada orang tuanya kalau itu persoalan suami istri. Seorang suami juga jangan gampang lapor kepada teman-temannya kalau itu sifatnya adalah rahasia keluarga. Mengupload di Facebooknya bukan foto, tapi kata-kata yang tujuannya itu memarahi suami atau istrinya, tapi dengan bahasa umum ditulis di Facebook. Itu kan banyak begitu. Yang keberapa itu? Yang kedelapan, tashihul khata'i wajib wal kamalu aziz. Meluruskan kesalahan itu keharusan, sedangkan kesempurnaan itu langka. Ikhwafillah, pada saat mau nikah kita diperintahkan oleh Nabi melihat pasangan laki perempuan yang sebelumnya tidak boleh. Kata Nabi, Nabi pernah dilapori seseorang mau nikah. Nabi nanya, anadzorta ilaiha, kamu sudah pernah lihat tak calon istrimu? Olalah, belum. Idhab fandur ilaiha. Malah oleh Nabi disuruh, yowis narono deloken piye bojomu calon ini. Kata Imam Malik, yang boleh dilihat itu adalah wajah dan kedua telapak tangan. Kata Imam Malik, kenapa kok wajah dan kenapa kok dua telapak tangan? Kata beliau memberikan tafsir, wajah itu menunjukkan lijamaliha, ukuran kecantikan istrimu itu bisa dilihat dari wajahnya. Artinya dari melihat wajah itu bisa menilai ini A, amin, B, B plus, itu dari wajahnya. Nah, kenapa dari dua telapak tangan? Imam Malik adalah melihat dari lihusubatiha. Itu dua telapak tangan atau jari-jari mengisyaratkan
calonmu itu kurus tak gemuk, ono dagingnya tak gak. Iki aku waduh duwe drijine lah. Ono dagingnya tak gak gitu. Itu tafsiran Imam Malik. Nah, itu yang terkait dengan fisik. Yang terkait dengan non fisik tidak boleh dilihat, tetapi tanyakan kepada orang-orang terdekatnya. Dawatiha. Kalau dia punya adik perempuan, saudara perempuan, bibit perempuan, tanya bagaimana perilakunya anak itu. Bahkan di dalam hadis itu syamni urkubaha, oleh Nabi dilihat duanya, ambuen apa? Ini apa? Jitoi tulung ambun. Dan satu lagi, lihatlah ini di atas tungkak. Apa itu? Urat di atas tungkak ini. Kejar. Nah itu, pokoknya itulah. Sampai disuruh mencium bau badannya dan urat di atas tumit ini. Detail sekali. Memberikan definisi yang jelas kepada calon istri atau suami kita, tetapi nanti pada saat-saat tertentu akan kelihatan kekurangannya. Dan memperbaiki kekurangan atau menunjukkan kekurangan pasangan jangan waktu marah. Jadi menyampaikan kekurangan istri itu jangan pas saya marah, atau menyampaikan kekurangan suami jangan ketika istri marah, itu malah menjadi parah. Kapan? Ya pada saat-saat sedang santai, pas mari mangan, pas ape turu, pas lunga. Itu pun dengan bahasa-bahasa yang halus. Ini yang terakhir. Kun shorihan takun sa'idan. Ini kalau mau diupload di Facebook atau di media sosial atau kirim ke WA dan seterusnya, harus dikasih komentar ya setiap slide tadi. Bersama-sama membunuh, nah itu kan harus ada keterangannya. Apa maksudnya? Jangan dilepaskan begitu saja. Berterus teranglah, niscaya kamu bahagia. Meskipun salah satu di antara bolehnya seorang muslim berbohong itu adalah bohong kepada istri. Bohong itu yang boleh, bohong saat perang, al-harbu khud'ah. Perang itu adalah adu tipu muslihat, tapi yang dibohongi musuh bukan temannya sendiri. Yang kedua, berbohong saat islah, mendamaikan dua kubu yang bersengketa, dibujuk-bujuk ini gak apa-apa asal damai. Dan yang ketiga, omongan suami kepada istrinya, itu bohong juga boleh. Jika terus terang malah menjadi bencana.
Gimana sih? Curhatnya para suami ini patut didengar ini. Nah, ini 9 nasihat ringan tetapi penting ketika kita ingin menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang saidah atau rumah tangga yang bahagia. Ini bukan terkait dengan hal yang sifatnya wajib, sifatnya ubudiyah. Ini hal ringan-ringan terkait dengan komunikasi. Rukun yang kedua, jadikanlah rumah kita itu sebagai laboratorium penerapan syariat Islam di sebuah negara. Ini penting. Jadikan rumah kita laboratorium untuk menerapkan syariat Islam dalam konteks sebuah negara. Malah Al-Imam Syahid Hasan Al-Hudaybi pernah mengatakan, Akim daulatal islami fi qulubikum takum fi ardikum. Tegakkan dulu daulah Islamiyah itu di hatimu, niscaya akan tegak daulah itu di negeri.